Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Kemarin kita sudah belajar tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi selanjutnya adalah metode pembelajaran ya. Setelah seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran, maka tugas selanjutnya adalah guru memikirkan bagaimana supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Memikirkan bagaimana supaya tujuan pembelajaran itu tercapai berarti guru sedang memikirkan strategi pembelajaran. Maka, apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh dari strategi pembelajaran, misalnya Anda mau mengajar Quran Surah An-Nisa ayat 146, maka strategi pembelajarannya adalah 1. Anda akan menugaskan kepada peserta didik untuk membaca Quran Surah An-Nisa ayat 146. Yang kedua, Anda akan menugaskan kepada peserta didik untuk menjelaskan tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 146. Yang ketiga, Anda akan menugaskan kepada peserta didik untuk menganalisis hukum bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 146. Yang keempat, Anda akan menugaskan kepada peserta didik untuk menghafal Quran Surah An-Nisa ayat 146. Keempat hal ini adalah strategi pembelajaran, rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian apa itu metode? Metode pembelajaran adalah cara menyajikan materi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara menyajikan materi pembelajaran. Maka yang pertama, ketika Anda maka metode itu berada di dalam strategi. Ya, contoh strategi yang pertama. Strategi yang pertama, Anda tadi menyuruh atau menugaskan peserta didik untuk membaca Quran Surah An-Nisa ayat 146. Kemudian Anda menggunakan metode reading aloud atau membaca keras. Jadi, dalam strategi yang pertama, Anda menggunakan metode reading aloud. Strategi yang kedua tadi, ya, Anda menugaskan kepada peserta didik untuk menjelaskan tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 146. Maka Anda bisa menggunakan metode diskusi kepada peserta didik untuk menjelaskan tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 146. Yang ketiga, tadi Anda menugaskan kepada peserta didik untuk menganalisis hukum bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 146. Maka Anda bisa menggunakan metode index card match ya, ICM, yaitu mencari pasangan. Kemudian yang keempat, tadi Anda menugaskan kepada peserta didik untuk menghafal Quran Surah An-Nisa ayat 146. Maka Anda bisa menggunakan metode drill, yaitu mengulang-ulang bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 146. Sehingga sampai di sini Anda mampu membedakan strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Ingat, strategi pembelajaran adalah rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rencana itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bisa lebih. Kemudian apa itu tadi metode? Metode pembelajaran adalah cara menyampaikan atau menyajikan materi pembelajaran. Kemudian apa itu teknik pembelajaran? Teknik pembelajaran itu di dalam metode pembelajaran. Kalau tadi metode di dalam strategi, tapi teknik di dalam metode. Jadi contohnya adalah ketika seorang guru A, B mengajarkan materi yang sama, metodenya sama, tapi hasilnya kok berbeda. Nah, inilah teknik. Jadi, guru A mengajarkan materi sama, kemudian metodenya sama,
tapi tekniknya yang berbeda. Teknik itu apa? Langkah-langkah metode, itu teknik. Jadi contoh misalnya ketika mengajarkan Quran surah An-Nisa, guru tadi itu meminta untuk maju ke depan, ya, hafalan satu-satu sampai benar-benar ini bacaannya bagus sesuai dengan tajwid, kaidah-kaidah tajwid. Yang satu lagi enggak, cuma beberapa murid aja. Guru B menyuruh beberapa murid saja untuk maju sebagai sampel. Nah, hasilnya beda. Kelas A nilainya bagus, kelas B nilainya yang bagus beberapa aja. Nah, ini adalah teknik. Ya, jadi metode boleh sama, tapi teknik bisa berbeda. Nah, inilah yang nanti bisa menyebabkan kelas A kok bisa bagus, nilainya kelas B kok nggak bagus. Nah, ini di teknik ini. Ya, itu saja materi kita hari ini. Nanti akan saya sambung dengan materi macam-macam metode pembelajaran. Jadi ada 2 video di pertemuan kita yang ketiga.